Hai semua, untuk hari ini aku mau share resep martabak telur yang bisa kita bikin sendiri di rumah, tapi rasanya tuh mirip kayak kalau beli di luar. Nah, kalau bikin sendiri kayak gini rasanya tuh lebih puas karena bisa kita kasih isian yang banyak. Di sini akan aku kasih tahu resep lengkapnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channelku ini dulu biar kamu nggak ketinggalan resep lainnya. Nah, pertama-tama ini mau aku siapin dulu untuk bahan kulit martabaknya. Ini tuh simple banget, cuma pakai tepung terigu sama aku tambahin garam sedikit. Terus untuk airnya ini dituang aja sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai adonannya ini kalis. Nah, kalau diuleni pelan-pelan, lama-kelamaan adonannya tuh akan menyatu seperti ini. Ini masih diuleni terus sampai dia itu kalis dan dia udah nggak basah lagi, bisa dipegang seperti ini. Nah, setelah kalis, ini adonannya langsung aja aku bagi menjadi dua, atau kalau mau lebih akurat boleh ditimbang terlebih dahulu. Terus adonannya nih aku bentuk menjadi bulat-bulat seperti ini. Setelah ini adonannya itu mau kita resting dulu atau didiamkan. Nah, selama di resting ini adonannya itu kita rendam minyak goreng. Minyak gorengnya dikira-kira aja ya, pokoknya seluruh adonannya ini terendam sambil ditutup aja dan didiamkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu bisa lanjut untuk siapin isiannya. Di sini aku pakai daging ayam. Ini aku pakai yang bagian dada ya. Sebelum dimasak, ini aku potong-potong terlebih dahulu. Besarannya seberapa sesuaiin sama selera aja. Kalau ini aku potong sedengan, jadi nggak terlalu besar sama nggak terlalu kecil. Setelah selesai potong-potong ayam, lanjut siapin untuk bumbunya. Ini aku cincang dulu bawang putih. Ini aku pakai sebanyak 5 siung. Aku cincangnya kasar-kasar seperti ini aja ya. Nah, kalau bikin martabak ini wajib banget pakai daun bawang. Makin banyak itu makin enak. Daun bawangnya ini yang pertama untuk kita masak ayamnya dulu. Di sini aku pakai 2 batang. Aku potong-potong aja seperti ini. Kalau udah, bumbu sama ayam yang tadi bisa mulai dimasak. Ini aku tumis dulu bawang putih sampai wangi. Kalau udah baru masukin daun bawang. Setelah mulai layu baru bisa masukin daging ayam yang tadi. Ini ayamnya dimasak dulu sampai warnanya berubah ya, sampai dia ini mateng. Nah, ini ayamnya udah mateng, bisa tambahin air dikit aja dan lanjut dimasak lagi biar tekstur ayamnya ini empuk. Setelah itu bisa lanjut di seasoning. Untuk ayamnya ini aku pakai garam, kaldu bubuk, lada, gula, dan terakhir ini aku pakai kari bubuk. Kalau nggak punya bisa pakai bumbu instan kari. Pokoknya ini tuh wajib biar rasanya itu mirip kayak kalau beli di pinggir jalan. Setelah matang kita tunggu sampai dia itu udah nggak seberapa panas. Ini aku pindahkan ke dalam wadah, kemudian aku kasih telur. Bebas ya mau telur ayam atau telur bebek. Di sini aku pakai sebanyak 3 butir. Terus ini aku tambahin lagi irisan daun bawang, kasih aja yang banyak. Ini aku pakai 4 batang. Kemudian tinggal dikocok aja sampai semua kecampur rata. Nah, setelah 30 menit ini adonan kulitnya bisa kita ambil. Dia itu teksturnya jadi lebih lentur. Ini langsung aja dipipihin, aku pakai bantuan rolling pin. Untuk kulitnya ini mau aku bikin yang tipis biar nanti hasil gorengannya itu renyah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai dia ini sobek karena nanti isinya pasti akan berantakan. Nah, ini dipipihin pakai rolling pin, pokoknya pelan-pelan aja sampai dirasa ketebalannya itu cukup. Kalau udah siapin aja pan. Ini aku pakai model teflon seperti ini. Misal di rumah punya pan yang modelnya pipih itu akan lebih membantu. Nah, selagi menata kulitnya di teflon ini apinya dimatikan aja dulu biar nggak panas. Kemudian tengahnya ini bisa diisi dengan kocokan telur yang tadi.
Nah segini ini aku rasa cukup. Terus kemudian pinggir-pinggirnya ini kita lipat ke tengah. Pokoknya pastikan ini tertutup, jadi adonannya tuh nanti waktu dibalik dia nggak keluar. Kalau udah tertutup rapat, gini bisa dinyalakan kompornya dan mulai kita goreng. Tunggu bagian bawahnya ini matang dulu. Setelah yang bagian bawahnya ini kering, baru bisa dibalik. Jadi ngebaliknya ini cuma sekali aja, biar nanti martabaknya ini nggak sobek. Nah, setelah sisi yang satunya ini udah kering, baru bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Dan ini dia, martabaknya ini udah mateng. Meskipun bentuknya ini nggak semulus kayak kalau kita beli, tapi aku yakin ini rasanya tuh beneran enak. Dalamnya ini isiannya lebih padat, soalnya tadi aku kasih ayam yang banyak, dan tekstur kulit luarnya ini juga renyah. Tinggal siapin saus sambal atau pakai cabai rawit juga bakalan enak banget. Dan terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.